Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu hebat Citra Sri Kandi Indonesia Selamat dan selamat siang. datang di acara dialog virtual yang kita tunggu-tunggu. Saya Haslinda Mora dari ISI Padang Panjang akan memandu acara dialog kita ini selama 2 jam ke depan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Citra Sri Kandi Indonesia yang telah mengizinkan saya ikut bergabung bersama ibu-ibu hebat, wanita cendikia, pecinta seni dan budaya dari berbagai lintas ilmu dan perguruan tinggi di Indonesia. Khususnya ini kepada Uni Profesor Dr. Sri Rustianti, MSN, yang telah memberikan kesempatan dan mempercayai saya untuk bisa menjadi host pada acara dialog virtual Citra Sri Kandi Indonesia yang ke-9 ini, yang bekerja sama dengan Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Bahasa Sunda PDPBS Unpad Bandung. Ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Ganjar Kurnia selaku Ketua PDPBS Unpad Bandung yang sudah memfasilitasi acara dialog virtual kita ini. Mungkin kita sapa dulu ya ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, Ketua Citra Sri Kandi Indonesia, Ibu Profesor Dr. Endang Caturwati MS, mudah-mudahan tidak salah ya gelarnya. Selamat siang Ibu. Kemudian ibu-ibu hebat yang tergabung dalam Citra Sri Kandi Indonesia yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Sebelum kita menyapa para narasumber hebat dan cantik-cantik yang pada siang hari ini sudah bersama kita, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Di pagi hari melihat mentari, Cakep. menikmati Cakep. kopi di beranda. Cakep. Selamat datang para pecinta seni. Mari kita Cakep. nikmati budaya yang indah. Asik. Belajar Cakep. pantun saya nih, Ibu. Kita ada satu Cakep lagi. banget. Pagi hari makan ketela, ditemani secangkir kopi. Cakep. Selamat Cakep. datang di acara kita. Mari kita mulai dengan hati yang happy. Asik. Asik. Cakep. Silakan Ibu-ibu. Oke, Ibu-ibu semua. Mudah-mudahan siang menjelang sore ini kita happy semua ya. Hari ini adalah dialog virtual Citra Sri Kandi Indonesia yang ke-9 ya Ibu dalam tahun 2024. Sudah banyak tema-tema menarik yang sudah dikupas dalam dialog-dialog sebelumnya bersama ibu-ibu dari Citra Sri Kandi Indonesia dan undangan tamu lainnya sesuai dengan tema dan bidang ilmu narasumbernya. Seperti mungkin beberapa yang bisa saya sebutkan, yang di awal nulis bareng di jurnal bereputasi, ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian ada peran perempuan di wilayah publik dan domestik, dan beberapa yang lainnya. Dua terakhir barangkali, kita bersama Bapak Ganjar Kurnia juga membangun komunikasi melalui budaya dan media. Dan yang terakhir, ada virtuositas dalam kematangan teknik seorang penari. Jadi sudah banyak sekali ya tema-tema menarik yang sudah diulas sebelumnya, sebelum kita masuk pada dialog virtual yang ke-9 ini. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang cerita kita, fakta dan data. Wah, keren ya Ibu-ibu. Temanya sangat renyah sekali. Beda nih dengan topik kita sebelumnya. Kita akan bercerita, tapi sesuai data dan fakta. Wah, bercerita dengan orang-orang hebat, tentu lain lagi ceritanya. Ya Ibu-ibu. Tentu dong. Dan telah hadir bersama kita para narasumber dari Citra Sri Kandi Indonesia yang luar biasa, ya, yang akan kita kuliti. Terlalu ekstrim, terlalu ekstrim ya yang akan kita kuliti. Tepatnya akan kita kupas tentang pengalaman luar biasa mereka yang inspiratif dan insya Allah akan
memotivasi kita semuanya, khususnya ibu-ibu dari Citra Sri Kandi Indonesia dan ibu-ibu lainnya di Indonesia. Mungkin kita sapa dulu yang sudah hadir bersama kita, Ibu Profesor Dr. Multianingsih MSI, Guru Besar dari Universitas Negeri Garut. Selamat siang, Ibu. Yang Ibu Aslinda yang smart. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah harus sehat ya. Banyak ini Semangat. Bu yang mau kita kupas dari Ibu ini. Oh Pengalaman gitu. kemudian Insya Allah. perkenalkan dulu yang kedua, Ibu Dr. Dra Tuti Harpawati MSN dari ISI Surakarta, Solo ya Ibu-Ibu. Wah, jauh-jauh nih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Aslinda dan ibu-ibu cantik semuanya yang tergabung di CSI. Apa kabar Selamat pagi. semuanya? Udah sore ya Bu? Di Solo udah sore Baik. ya Bu? Di Solo jam 2:04. Di Ya, Bandung sama ya. pagi. Nggak pagi aja kali. Kemudian selanjutnya Ibu Dr. Pola Martiana MSN ya, yang baru datang dari Korea ya Ibu. Ya, terima kasih Mbak Aslinda. Ini masih bawa Korea ini Bu ya. Dari SMKI Bandung. Dan Ya, mungkin yang masih di perjalanan, satu lagi narasumber kita Ibu Anissa Arum Mayang Esos Hum dari Institut Seni Budaya Indonesia, Institut Seni dan Budaya Indonesia ISBI Bandung. Ya. ISBI Bandung. Oh iya, kita tunggu. Oke, ibu-ibu, terima kasih sudah bisa hadir bersama kita pasti di sela kesibukannya yang luar biasa ya, ibu-ibu. Tadi ada yang sudah meninggalkan, ada acara-acara pentingnya juga ya, ada akreditasi, ada kegiatan sosial juga, tapi demi CSI ya ibu-ibu, demi CSI, ibu-ibu masih menyempatkan hadir di acara kita ini. Mungkin untuk yang pertama kita mau berbincang dulu ini dengan Ibu Profesor Dr. Multianingsih MSI. Beliau adalah guru besar dari Universitas Negeri Garut yang sering jadi pembicara dalam bidang-bidang sosial budaya, baik dari dalam dan luar negeri. Dan telah melahirkan banyak sekali karya-karya dan tulisan ilmiah, baik yang berskala nasional maupun internasional. Dan salah satu dari buku beliau juga adalah Perempuan Indonesia Dulu dan Kini, Membangun Kecerdasan Bangsa di Bumi Nusantara. Ya Ibu ya. Selamat siang Ibu. Mungkin saya coba membaca CV Ibu gitu ya Bu. Jadi dari banyak karya, maaf Prof, sorry, dari banyak karya Prof yang saya baca itu ada beberapa karya yang bicara tentang culture sharing, Prof. Banyak itu ada di tulisan di jurnal, ada di banyak sekali gitu karya-karya ilmiahnya, temanya itu mengenai culture sharing. Di antaranya ada the implementation of characteristic of organizational culture sharing based on local wisdom in increasing human resource ya Bu, human resource competence in Indonesia facing Asian Future Shock 2020. Ya, Ibu ya, human resource ya Bu, HR. Iya, betul. Kemudian ada lagi, ya Bu? Iya, betul. Ya, benar. Kemudian ada lagi fundamental paradigma karakteristik budaya organisasi berbagi di Indonesia dalam menghadapi globalisasi, literalisasi. Ini menarik sekali, Prof. Mungkin bisa dijelaskan di sini, Prof, kenapa ya Prof tertarik dengan culture sharing ini dan sejauh apa kontribusinya terhadap kelanjutan bangsa ini dalam menghadapi globalisasi liberal dan era 4.0. Oke. Silakan, Prof. Terima kasih yang Pak Teringga. Pertama yang paling utama adalah buat
Ibu Ketua kita ya, yang cantik, yang nggak pernah pudar cantiknya, Prof. Endang Catur. Selamat siang, terima kasih saya masih bisa diberi kesempatan untuk bergabung di CSI yang semarak ini. Kedua juga kepada teman-teman kita, para narasumber, kemudian panitia dan juga peserta webinar, dan juga yang bisa melihat kesempatan di media yang nanti disampaikan oleh CSI ini. Dari soal pertemuan-pertemuan dengan ilmiah ataupun pertemuan-pertemuan secara kita bicara fakta cerita nih ya, Bu. Jadi kita cerita dong ya. Jadi nggak kaku kali ya. Iya. Nah, kalau cerita awalnya kenapa sih saya tertarik seperti itu ya, Bu? Karena kan saya itu asli bibit buit Sundanis, Bu. Jadi satu asli orang Sunda ya. Bapak ibu saya dari Sumedang. Tapi saya hadir di lingkungan pekerjaan Indonesia. Jadi dari mulai timur tuh sampai barat banyak bos saya gitu dari muda ya. Jadi saya sudah jadi bangsa Indonesia begitu ya. Amin. Nah, ini yang membuat saya dari muda itu senang sekali kalau ketemu dengan yang lain. Nah, dari sana berpikir saya, ternyata dari Sabang sampai Merauke ini kita punya hati nurani yang sama begitu ya, Bu, sebagai manusia, betul ya. Nah, satunya berpikir, ke depannya kayak gimana ya. Nah, alhamdulillah saya disupport oleh keluarga itu, terutama suami, untuk bisa mengenyam pendidikan sampai S3. Nah, disitulah saya punya kesempatan bagaimana mengeksplor apa yang ada dalam pikiran saya begitu ya. Karena saya sampai detik ini, Ibu, bisa seperti ini bukan karena karya saya sendiri. Ini adalah karena karya orang lain yang kebetulan aja singgah di dalam diri saya ya. Mereka mau sharing, mau berbagi, saya pikir kenapa ya nggak saya tulis begitu ya, orang-orang yang berbaik hati ini begitu ya, terutama support yang paling penting keluarga. Nah, kemudian kita punya filosofis kan, Bu, di Sunda itu kayak sili asa, sili asi, sili asuh begitu ya. Sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, itu tuh sebenarnya dari dulu sudah ada gitu sebenarnya ya. Dan sekarang kenapa sih hal itu nggak muncul? Nah, saya coba dituangkan, ternyata itu ada. Dan saya coba juga beberapa, pertama itu saya melalui LEDIKTI 4 itu ya, Bu, kita seminar di Jepang. Nah, ternyata dari beberapa profesor, saya waktu itu belum profesor ya, di Jepang itu tertarik itu dengan kearifan lokal, Bu. Ya, saya pamecek Sunda mah satiasa sebisa-bisanya ya, dengan Inggris yang pas-pasan. Ternyata di Jepang itu ditranslate lagi ke bahasa Jepang gitu, Bu. Ya. Yang terus mereka ya, ditranslate lagi ke bahasa Jepang oleh profesor, lupa ya, perempuan yang cantik, lupa. Tahun 2015 itu pertama saya kebetulan ada kesempatan dari LEDIKTI karena melihat judul katanya ya, saya di pertama begitu, dan mereka bertanya apa sih bentuk Pancasila gitu ya, apa itu filosofis ya, sebegitu Jepang menurut kita kan negara yang apa, Bu, yang damai ya, yang tertib ya. Mereka menanyakan itu, wah saya makin tertarik nih ya. Akhirnya saya katakan ya, ini adalah bentuk dari sharing begitu ya, berbagi. Nah, ya. Nah, kemudian sudah, begitu, dia bilang, saya coba lagi nih, kaji lagi sama beberapa buku. Nah, terus ada buku namanya dari Michael Beckham, ASEAN Future Shock. Itu saya baca 2015 lah ya. Itu abad tahun 2020 kita akan shock katanya. Saya bingung, shock apa gitu ya. Banyaklah ceritanya. Salah satunya Indonesia sudah nggak ada katanya di dunia ini, tidak terdengar gaungnya. Terus saya bilang, saya bantah, ini nggak mungkin. Kita nggak mungkin hilang karena kita punya filosofis yang bagus. Saya bilang, ya nggak mungkin kalau kita itu bisa berbagi rasa, materi, imateri, why not? Gitu, orang bisa hidup. Saya bilang ya. Nah, coba lagi saya kaji lagi, dan itu saya seminarkan juga di Jerman.
ya di Jerman, di Wittenberg, Belanda ya, Wittenberg ya. Kemudian saya katakan, ini ada, ternyata dengan sharing ini harus ada basic di semua sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ternyata kan di Palembang, di Padang juga ada yang namanya berbagi itu kan Bu. Ya, Terus harus ngangkut rumah bersama-sama gitu ya, tanpa diupah kan. Kemudian berbagi di Jawa juga, di Surakarta ada begitu ya, seperti apa gitu ada. Kenapa enggak? Saya bilang ini pasti bisa lah ini di Indonesia. Nah dari situ saya katakan di tulisan saya, Indonesia enggak akan sok, pasti mampu berdiri karena kita tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu silaturahmi, selalu sharing, selalu berbagi. Ternyata betul tahun 2018 itu 19 mulai ada COVID ya. Ada COVID, ternyata implementasinya betul. Nah, itu pengalaman saya begini, saya kan kebetulan ikut anak, maklum lah udah nenek-nenek, cucuan ya berarti nenek lah ya ngurus cucu. Ternyata di Bandung itu terjadi COVID. Karena waktu itu saya baru dari Jepang ya Bu ya, tahun 2000. Pas COVID di Jepang udah nggak COVID tuh kayaknya Mak ya. 2021 kalau nggak salah, 2020. Per COVID itu 2021 ya Bu ya kalau nggak salah. Terakhir saya ke Hainan ke sana. Mereka udah biasa, tapi karena udah masker biasa. Kita ke sini kaget, harus dites dan saya takutnya jadi apa namanya? Fakta fakta bukti pembawa penyakit COVID gitu karena dengan teman-teman itu beberapa orang profesor ya, wah keder kita dengan beberapa perguruan tinggi. Ternyata dia bilang, pas ya udah saya kan kebetulan tinggal dengan anak itu cukup luas ruangannya ya tempatnya, jadi saya nggak keluar pun selama 2 tahun COVID itu. Terus saya katakan waktu itu saya, ini Bu, teman kita ada COVID di komplek. Saya bilang kenapa kita nggak bagi aja? Sok Ibu siapa yang bisa masak ini? Siapa bisa masak ini? Masak ini dari mana? Dari arisan aja, saya bilang tuh ya. Pertama itu sharing implementasi saya. Nah di kota kan orang pada nggak mau. Akhirnya Bu saya gini dia kan namanya juga saya nenek-nenek ya, di komplek itu udah nenek-nenek tuh Bu ya. Jadi pada curhat begitu. Kalau saya sih alhamdulillah gitu di tempat anak cukup luas. Kemudian, aduh mohon maaf ini mati lampu, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Kebetulan saya punya 2 cadangan, jadi insya Allah masih bisa bicara. Maaf ya, ini bukan menampakkan ini saya. Ya baik, maaf udah lagi. Maklum ini lagi kayaknya lagi schedule ini PLN daerah saya. Makanya saya punya ini cadangan. Nah, ternyata itu bisa berbagi. Sampai akhirnya mereka ada kebiasaan, Bu. Sampai sekarang, mangga tiap bulan itu kita Jumat Berkah. Tiap bulan ke panti asuhan. Kemudian tiap ada, mohon maaf ya, kan kita dengan COVID itu mohon maaf tidak hanya menyangkut minimal, maksudnya kelas menengah ke bawah, tapi ke atas juga kena ya Bu ya, kena PHK terus dan sebagainya. Mereka tidak malu, kami nggak punya nih sakit, nggak punya ini, kita sharing aja gitu. Dan mereka memiliki jabatan-jabatan tertinggi ya. Nah saya kira, ternyata sharing itu ada gitu Bu. Nah dari situlah saya mulai mencoba maka pasca atau sebelum COVID dan setelah COVID. Ya, ternyata sharing itu betul-betul ada di hati bangsa Indonesia. Walaupun di Jerman mengatakan tidak ada sharing. Kalau Rinda Farel tuh mengatakan tidak ada sharing, itu loss, katanya kerugian. Kenapa? Tapi mereka mengatakan kalau nanti ada perusahaan yang melanggar hak, itu akan dipecat karena merugikan orang. Sebenarnya sama saja ya. Tapi kenapa? Dalam buku itu mengatakan sharing nggak ada. Jadi saya coba di beberapa negara ternyata hanya bisnis di Jerman aja yang nggak pakai sharing. Semua pakai. Nah ini yang membuat saya coba lagi mengemas. Akhirnya saya buat berbasis kearifan lokal. Kita kan orang Sunda ya, orang Indonesia. Kita coba polanya pola Indonesia begitu. Gimana? Nah, akhirnya saya mencoba bagaimana memperhatikan
cara bicara komunikasi birokrat waktu COVID, setelah COVID dan sebagainya. Ya mereka pakai bahasa-bahasa yang sederhana gitu, yang mudah dimengerti masyarakat, karena masyarakat itu confused ya, bingung, hilang pekerjaan dan sebagainya. Tapi birokrat gimana tuh menyampaikan? Karena saya mohon maaf, ilmu administrasi ya Bu ya, jadi saya arahnya ke sana sampai ke komunikasi birokrasi ya. Ya ternyata itu mudah, seperti Pak Ada juga Ridwan ya Kamil. tulisan itu ya. Ya, disuntik, teulin gitu kan. Berarti dia menginformasikan. Nah, itulah Bu, saya kira gambaran kenapa saya tertarik dengan sharing ya. Ini sebuah hayalan saya, cerita dan ternyata fakta. Itu juga yang membawa saya ke jenjang guru besar. Jadi saya menyampaikan komunikasi birokrasis berbasis lokal, yaitu Silisimbe. Oh, itu apa Nah, Bu? Silisimbe itu kalau saya mengambil air buat ke ibu, ibu ambil air ke saya. Jadi take and give, berbagi. Jadi dalam Sunda kalau anak kecil ya Bu, kita mau bermain di kolam, kita ambil sur air, dia sur lagi, ngasih dia ke kita. Jadi kita sama-sama basah begitu, sama-sama happy. Nah itu yang disebut Silisimbe. Jadi itulah kenapa saya ke sharing dan akhirnya ke Silisimbe. Itu saya kira yang bisa saya infokan, atau apa ya, cerita aja kali ya. Apalah. Banyak sekali ya Bu ya. Jadi sebagai makhluk sosial memang kita tidak bisa hidup sendiri ya Bu ya. Betul, sangat-sangat. Justru sharing itu yang membuat kita kuat, kita bisa menghadapi apapun rintangan gitu Bu ya. Itu luar biasa. Jadi saya dapat, jadi berarti apa yang kita pikirkan itu yang kita tuliskan Bu ya. Betul. Waktu itu kita memikir itu hal kecil, ternyata buat orang lain, bahkan negara Jepang yang kita kagumi itu mengagumi sesuatu yang kita pikir gitu. Kok ada ya di Indonesia kayak gitu. Makhluknya kayak apa katanya? Ya enggak lah, makhluknya ada dalam diri kita masing-masing, saya bilang gitu. Sebenarnya budaya kita indah Bu ya, sebetulnya budaya indah, kita, besar, dan menurut saya agung manfaatnya, betul. Iya, benar sekali. Makanya nggak salah lah ada CSI juga. Kita jadi bisa cerita nih ya. Iya, di CSI kita juga saling usah asih, saling berbagi Bu ya. Oke. Ibu, saya juga tertarik ini Bu, ada salah satu penelitian Prof, saya jadi ibu Prof. Salah satu penelitian Prof yang berjudul Smartphone Technology for Household Management. Wah, ini keren nih. Kita kan ya sehebat apapun kita gitu, household management ini kan masih tetap kita yang pegang ya Prof. Betul. Jadi, gimana ini Prof, kita bisa menyiasati atau memanage pekerjaan rumah yang lumayan berat ini dengan penggunaan teknologi. Semoga sehingga nanti ibu-ibu CSI kan ibu-ibu hebat semua nih, semua ini meskipun hebat di luar tapi tetap jago dalam mengurus rumah tangga itu gimana? Amin ya. Dari smartphone ini. Oke. Terima kasih Bu, ini pertanyaan saya, tapi saya sebelumnya sampaikan hormat saya kepada senior saya ya, Prof. Ike Iriani Sartika. Beliau profesor perempuan pertama di Universitas Garut. Kesan saya juga bergabung dengan beliau. Beliau juga kalau tidak salah pendiri CSI ya. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah. Beliau senior saya. Jadi kami sering ngobrol, sering cerita. Waktu saya masih dokter, gimana ya kita bikin tulisan-tulisan gitu ya. Terus saya cerita-cerita, beliau bisa menangkap meningkap pikiran saya. Yuk kita bikin tulisan, katanya ya. Kalau saya sih terbatas, mohon maaf ya Bu, saya kan keterbatasan bukan budget sih, memang saya punya filosofis dari dulu, kalau bisa dikerjakan sendiri kenapa enggak, kata ibu saya ya, itu akan lebih menyentuh anak-anak kamu, akan lebih menyentuh suami kamu, katanya ya begitu. Tapi kan kita dengan sekarang kondisi nggak mungkin seperti itu ya. Jadi saya bilang ngobrol lah sama Prof. Ike Sartika ini.
Kemudian, oh ya, oh gitu kita tulis ini ya. Dia bilang, oke, kita sama-sama tulis. Kemudian kita ajukan ke beberapa jurnal dan alhamdulillah kalau tidak salah masuk ke Q2 ya. Itu masuk ke Sinta 2 maaf, ke Sinta 2 kalau tidak salah, karena waktu itu kenal Sinta-Sintaan ya, Bang. Pertama Sinta saya coba Sinta. Nah jadi memang walaupun sebagaimanapun persoalan ibu-ibu ya itu banyak. Tapi dengan adanya digital, tentu saya juga beberapa menulis di buku CSI bahwa rekayasa digital itu kita membuat apapun di dunia maya itu harus tanggung jawab dunia akhirat. Ya, karena apa yang ditulis di kita itu akan dibaca orang, akan berdampak dan akan terekam dengan big data ke depannya. Jadi akan dilihat nanti ini Bu Heslina tuh kayak apa ya, walaupun kitanya udah nggak ada ya, saya udah nggak ada. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu memang yang mohon maaf tidak ada makna begitu ya. Nah itu saya sampaikan. Jadi harus berbagi juga. Itu berbagi artinya dunia dan untuk kita juga akhirat. Nah jadi dengan ada teknologi ini kita coba bagaimana kita meringankan pekerjaan. Saya sampai cerita dengan Prof. Ika, iyalah kalau dulu masak bikin kue, saya kan kalau bikin kue 2 jam baru nggak enak ya. Mendingan sekarang kering aplikasi 10 menit udah jadi Black Forest begitu ya. Gitu. Ya ini manfaat teknologi gitu ya. Sambil kita nulis bolu sudah datang gitu ya. Sambil ngomong sama suami, why not ya? Kalau masa dulu, betul, order aja. Kalau masa dulu kita harus ngulek ini yang jago ngulek sambal ini calon istri begitu ya. Kan sekarang enggak ya, yang bisa cari duit calon istri ya. Ya, karena kan kita harus punya kalau Sunda itu saku dua ya. Jadi harus punya alternatif hidup. Betul, alhamdulillah kalau kita bisa hidup panjang sampai waktunya dengan suami sampai why not suatu saat bisa terjadi saja. Ya kita udah siap dengan kehidupan ini. Jadi apapun teknologi harus bisa memudahkan kita begitu. Bukan menjadi persoalan begitu ya. Jangan dicari sisi negatifnya ya, Prof. Betul. Itu kan ibarat pisau bermata dua ya. Setuju sekali. Kalau kita tidak bisa menggunakannya ya akan bunuh kita ya, Prof. Tapi kalau kita bisa menggunakan, jadi tuh masakan banyak sekali dengan pisau-pisau itu ya, Prof. Aduh, ini menarik sekali, Prof. Tapi takut nih kita nanti nggak kehabisan waktu. Kita coba dulu, Prof. Kita kembali lagi ya, Prof. Siap. Kita coba dulu ini dengan Ibu Tati yang juga sudah hadir bersama kita. Ibu Dr. Dra Tati Harpawati MSM. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat, Bu Haslinda. Ya, Ibu, tadi kita udah bicara banyak ini dengan Prof. Mutianisi. Asik sekali Bu sebenarnya, cuma khawatir saya nggak bisa membagi waktunya aja. Jangan kembali lagi. Ya Ibu, saya coba ini ya Bu. Ibu Tati adalah seorang pakar seni pertunjukan ya Bu, yang sudah menghasilkan banyak sekali karya-karya dalam bidang seni dan sosial juga, yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah, baik dalam bentuk jurnal-jurnal maupun buku ilmiah. Ibu Tati ini banyak sekali mengupas, meneliti, dan menulis tentang masalah-masalah sosial yang dituangkan dalam bentuk seni seperti wayang, ada dongeng, sehingga semua itu terkemas dengan sangat indah seperti salah satu karya beliau, saya suka ini, mendidik tanpa menggurui melalui dongeng anak, ya Bu ya. Kemudian ada pertunjukan wayang dalam menjawab tantangan zaman. Nah, beliau juga pernah menjadi dosen teladan ya Bu di ISI Surakarta pada tahun 2007-2008. Luar biasa. Jebolan S3 UGM di mana sejak S2 dan S3 ini konsisten dengan ilmu pengkajian seni pertunjukan. Konsisten ya Bu, S2-nya pengkajian ilmu seni pertunjukan itu ya. Seni pertunjukan. Saking konsistennya sampai ini juga dekan di Fakultas Seni Pertunjukan. Masih sangat konsisten sekali. Nah Ibu, ini bagaimana menjaga konsistensi ini Bu? Kenapa Ibu sangat tertarik dengan dunia seni pertunjukan? Mungkin ya Ibu bisa berbagi dengan
bercerita pada cerita kita hari ini. Oke, Monggo terima Ibu. kasih Bu Haslinda Mora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua ibu-ibu cantik yang luar biasa. Terima kasih terutama pada Prof. Endang Caturwati sebagai Ketua CSI, Prof. Sri Ruhana, terima kasih banyak yang sudah mengajak saya gabung di grup CSI ini adalah Prof. Ana. Prof. Rusti ini apalagi nih tiap hari kita pakai saudara lah pokoknya. Terima kasih semuanya. Saya sudah diberi kesempatan untuk bergabung dengan ibu-ibu cantik di seluruh Indonesia yang luar biasa karya-karyanya. Nggih, mengapa saya tertarik di dunia seni pertunjukan? Awalnya saya itu S1 saya itu sastra Nusantara alias sastra Jawa itu dari UGM. Namun kemudian saya bekerja di jurusan pedalangan sehingga saya lambat laun menyesuaikan diri dengan home base saya di pedalangan dan akhirnya saya sangat menyukai seni pertunjukan terutama pedalangan tetapi karena saya ada di Fakultas Seni Pertunjukan ya semua pertunjukan akhirnya bisa saya amati dan ketika saya mengamati pertunjukan wayang dari sore gitu nggak dari jam 9 sampai ngebiar itu sudah biasa saya lakukan akhirnya saya tertariklah itu dan ketika saya pergi ke candi-candi, maka di situ saya menemukan fakta-fakta yang luar biasa terkait dengan relief-reliefnya, terutama dengan patung-patungnya juga. Sehingga ketika saya ke Borobudur, ke Sojiwan, ke Suko, dan yang lain-lain, saya mengamati ada cerita binatang, kemudian ada cerita-cerita yang lain yang sesuai dengan dunia pedalangan. Saya kemudian berusaha untuk apa nih dari fakta-fakta itu saya berpikir bahwa mana bisa, mana mungkin, rasanya susah banget generasi muda itu untuk membaca relief yang seperti ini. Karena di dalam relief itu menurut saya penting, disitulah bukti-bukti tentang kehidupan di masa lalu, atau baik tentang ritual, politik, sosial itu menjadi salah satu eh, dunia kita untuk memasuki dunia masa lalu yang semuanya itu keren, luar biasa peninggalan dari nenek moyang kita itu. Nah, akhirnya saya beserta dengan tim berusaha untuk mentransformasikan, mengalihwahanakan, merevitalisasi relief-relief, misalnya di Candi Borobudur itu ada relief binatang, kemudian kami jadikan cerita kartun jadi beberapa seri kartun cerita binatang ya apa angsa yang elok rupa dan lain-lain dengan berbagai judul agar generasi muda terutama anak-anak itu bisa tertarik membaca kemudian tertarik untuk datang mengamati relief dan candi yang luar biasa karya nenek moyang kita itu. Akhirnya jadilah buku yang tadi mendidik tanpa menggurui itu hasil dari pengamatan kami beserta tim di Candi Borobudur ada cerita-cerita binatang dan itu kami jadikanlah bagaimana kita mendongeng, memberikan pembelajaran terkait dengan teknik mendongeng kepada anak-anak, pada ibu-ibu PKK waktu itu kami lakukan. Gitu. Jadi senang banget tadi kita sebenarnya mendidik tetapi tanpa terkesan menggurui dari situ. Kemudian saya ke Candi Sojiwan. Di situ ada relief binatang. Kemudian kami jadikanlah sebuah film animasi. Tentu saja juga kami dengan tim dari FSRD, dari televisi gitu, Pak Dr. Ranang itu. Kemudian kami bersama-sama membuat animasi. Dasarnya ada relief juga. Dan kemudian terakhir yang saya buat itu ada di Sudomolo di Candi Suko. Nah, mengapa saya tertarik itu? Karena itu semuanya relevan dengan ilmu saya, relevan dengan pertunjukan di pedalangan terutama karena Sudomolo itu eh, faktanya ada naskah-naskah Sudomolo, ada pertunjukan Sudomolo dan ketika melihat reliefnya itu rasanya eh, tertarik banget untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam relief-relief terutama yang Sudomolo yang sekarang saya angkat ini adalah dengan mengalihwahanakan, mentransformasikan agar itu tersampaikan ke generasi muda. Jadi seperti itu. Dan akhirnya kami memilih datanya karena faktanya banyak tentang Sudomolo. Kemudian kami pilih relief di Candi Sukuh itu. Akhirnya kami pilihlah relief khusus Sudomolo sebagai data kami untuk mentransformasikan relief Sudomolo itu ke dalam wayang beber. Begitu Bu Haslinda. Nah, Ibu Tati, ya Allah, Masya Allah ya Bu. Ternyata Ya. apa ya?
lewat seni ini kita bisa apa ya, bisa menyampaikan pesan Mendampingkan. apapun Bu ya. Iya, Lewat seni ya, bisa kita sampaikan dan tanpa harus menggurui gitu. Cuma dengan mengajak mereka mereka langsung gitu Bu ya. Bisa juga ada masalah, tidak cuma masalah sosial ya Bu, ada masalah pendidikan juga, ada masalah agama juga. Itu yang iya, dituju ritual, dakwah Islam iya, dalam wayang dalam sadat ya wayang. Bu. Itu wayang Ya, sadat itu apa wayang Ibu sadat. maksudnya? Gimana? Ya, kami Wayang sadat. Ya, kami pernah meneliti wayang sadat di daerah Klaten. Di situ ada pertunjukan wayang yang boneka wayangnya itu dibuat berdasarkan misalnya Wali Wali Songo, Wali Hati dibuatlah Oh, wayang seperti ya itu, gitu. kemudian Ya, dibuatlah ya, ya. cerita, kemudian dipertunjukkan dalam pergerakan wayang yang dinamakan wayang sadat itu. Dan di situ ada banyak pesan-pesan, nilai-nilai, dan kami pada waktu itu meneliti tentang itu. Dan yang tadi Bu Rusti bilang kalau lolos di fundamental saya itu tentang fosil yang ada di Sangiran. Jadi kami tidak akan mengangkat tentang tentang fosilnya untuk diberdayakan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi tentang mitosnya Bu Haslinda dan teman-teman semua serta ibu-ibu semua di CSI ini. Jadi mitos tentang fosil yang dinamakan mitos Balung Buto ini kami angkat untuk bisa paling tidak itu sedikit menaikkan taraf hidup mereka karena di Sangiran itu meskipun fosilnya terkenal kondang di seantero jagat ya secara internasional dan dilindungi undang-undang, tetapi kehidupan masyarakatnya kami amati itu tidak juga meningkat sehingga dengan membuat eh, mitos fosil Balung Buto itu dalam berbagai pertunjukan, akhirnya kehidupan itu menggeliat. Jadi Bu Sumaryatmi yang ada di ruangan Zoom ini mungkin nggih, itu juga senang ke sana untuk menari dan lain-lain. Nah, kami ciptakanlah itu dari Fakultas Seni Pertunjukan, dosen-dosennya menciptakan pertunjukan wayang Balung Buto, kemudian Sandosa, mahasiswa-mahasiswa juga Balung Buto, kemudian tarian juga Balung Buto. Nah, itu kami amati, kemudian kami apa ya namanya, kami simpulkan bahwa dengan melalui mitos kita bisa meningkatkan taraf hidup dengan cara pertunjukan-pertunjukan itu bisa menarik para wisatawan dan akhirnya terjadilah interaksi dan di situ pasti akan ada jual beli ketika ada interaksi dalam sebuah pertunjukan. Begitu, Bu Iya, Haslinda. akhirnya berdampak ya Bu ya Ya, kepada insya Allah. Ya. sosial, kepada ekonomi gitu Bu ya. Di luar biasa sekali nih Iya, ibu-ibu kita pada iya. hari ini. Uh, Mungkin berawal dari kita menganggapnya itu hal-hal kecil ya Bu, seperti Iya, Prof. Mulyaningsih tadi juga. Tapi belum tentu itu kecil karena buat orang lain itu mungkin bisa menjadi besar dan ketika kita iya. kembangkan itu justru bisa tidak cuma menghibur tapi justru bisa berdampak pada pada pendidikan, pada sosial, kehidupan bahkan ekonomi. ekonomi ya Bu, Iya, ada bahkan kehidupan ekonomi ekonomi. kan. Iya, di Bahkan Sangiran itu ekonomi. waktu itu belum ada orang jualan tapi ketika kami datang begitu nggih, kemudian kami buatlah pertunjukan wayang yang terkait dengan mitosnya. Karena kalau hanya mitos saja kita bercerita kemana-mana, nggak ada yang memperhatikan. Padahal di dalam mitos itu ada nilai-nilai pendidikan terkait dengan pemeliharaan fosil dan lain-lain. Nah, kemudian dengan adanya pertunjukan itu akhirnya para pedagang berdatangan dan sekarang sampai sekarang mulai dari 2 tahun yang lalu di tahun 2022 sekarang sudah ada 2 yang menetap dan selalu jualan setiap hari. Itu yang kami rasa sangat dalam arti berdampak pada secara signifikan pada perekonomian mereka meskipun tidak menyeluruh tetapi sudah lumayan gitu. Dampaknya Bu ya, Iya. luar biasa. Masya Allah. Ini Bu, Ibu jadi Ibu sudah menulis berapa buku ini ya Bu? Ada beberapa buku ya. Ada beberapa buku. Iya, Buku dan luar biasa. artikel-artikel juga. Hmm. Perempuan Scopus ini dalam yang belum merdeka. tembus ini Scopus belum tembus, tapi kami sudah kirimkan, sudah beberapa kirim dan ini insya Allah yang terakhir ini semoga sudah nanti bisa terbit gitu, bisa seperti Prof. Rohana, Prof. EN dan lain-lain bisa menyusul para Sri Kandi kita yang luar biasa ini bisa menyusul untuk bisa segera guru besar semuanya saja. Amin, amin, insya Allah. Ibu,
kita coba lagi ini. Nanti kita balik lagi ya Bu, kita bolak-balik Ya, ya Bu. monggo Ya, nggih, Mbak nggih. Sindi. Terima kasih Serta banyak juga semuanya. terima Nggih. kasih sekali Bu ya. Ternyata Nggih. seni ini sangat memegang ini ya, memiliki peranan yang sangat penting ya dalam kehidupan manusia. Selain bisa memberikan makna keindahan apa dan ini seni juga bisa berdampak pada aspek kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ibu, kita beralih dulu ini kepada narasumber kita yang selanjutnya, Ibu Dr. Pola Martiana MSN. Selamat Ya, siang Ibu selamat Pola. siang, Bu Aslinda. Iya, Ibu, ini kita kenalkan dulu ini. Ibu kita ini adalah seorang pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKI dulu, namanya SMKI ya Bu ya, 10 Bandung dengan konsentrasi musik. Itu benar ya Bu? Betul, Dari betul. 1997 sampai sekarang, kayaknya kita sebaya ini Bu. Jebolan isi Jogja dan S3 Unpad ini sebelumnya juga pernah jadi ketua program studi di S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Musik Bandung tahun 2000 sampai 2013. Lumayan lama ya Bu. Kemudian ketua program studi musik populer di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Bandung. Oh, jadi Ibu guru SMA tapi jadi ketua prodi di sekolah tinggi, itu gimana ceritanya tuh Bu? Wah. Ya, sebelumnya Luar kami biasa sekali. ucapkan terima kasih Guru ya, Bu ya, ya. guru SMK, Ya, tapi jadi ketua prodi di Sekolah Tinggi Ilmu Musik Bandung. Ini juga selama 13 tahun, itu gimana tuh Bu ceritanya? ya, selamat siang semuanya Ibu-ibu cantik di CSI. Selamat Kami siang. ucapkan terima kasih kepada Ketua CSI Profesor Endang, Profesor Unisri yang selalu memberikan saya masukan dan pemikiran-pemikiran di dalam masuk ke CSI ini. Baik Ibu, akan saya ceritakan kenapa saya menjadi guru di SMK Negeri 10. Sebetulnya saya dulu di SMM Yogyakarta. Karena mengikuti suami yang Oh, tentara jadi pindah-pindah. Jadi iya. Pokoknya di terdampar mana di ada Bandung tempat kosong ini. lah Bu Ya, ya. jadi di Bandung ini begitu suami pindah lagi ke Jakarta, saya Jakarta dengan Bandung kan deket ya Bu ya. Jadi udahlah saya menetap di Bandung saja. Oh, Dan gitu. anak-anak udah besar sekarang pada di Jakarta semua sudah bekerja dua-duanya. Nah, mengenai saya bisa di Sekolah Tinggi Musik Bandung itu karena saya mempunyai ijazah S2-nya komposisi ya Bu ya. Saya ambil Oh, di ISI, ya saya mengambil penciptaan. Waktu itu saya membuat komposisi tentang Roro Mendut Pronocitro. Jadi komposisi itu komposisi besar. Itu istilah saya ya Bu ya, karena ini cerita, data, dan fakta ya Bu ya. Jadi iya. datanya, fakta saya bahwa saya setiap mencipta musik itu selalu dari angan-angan kepala saya. Jadi tidak Berawal dari tidak imajinasi ya. saya ya umpama saya di laut ya Bu ya, saya melihat ombak, saya melihat ombak yang ganas, melihat ombak yang mendayun-dayu, itu ada di otak saya itu saya dalam bentuk not-not gitu Bu. Nah, Masya Allah. not-not itu saya tuangkan itu mungkin dengan uh, karena saya di dunia pendidikan musik yang memang mendalami tentang musik, makanya saya mempunyai teori-teori yang apa yang saya dapatkan di dalam S2 saya itu. Waktu saya menggubah itu membuat ya Bu ya, membuat musik besar karena di dalam musik Roro Mendut Pronocitro itu aslinya kan itu cerita tanah Babat Jawa ya Bu ya, itu dari kerajaan Dipati. Itu sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya cuman kita melihat sejarah, tapi karena saya mendalami musiknya maka saya memikirkan itu dalam bentuk garapan musik. Waktu itu saya bikin orkestra sama gamelan ya Bu ya. Ya. Orkestranya saya dalam bentuk orkestra besar dalam musik ini ya Bu ya,
diatonis ya Bu ya. Nah, musiknya tradisional itu saya garap karena dalam cerita babat Tanah Jawa itu tadi. Jadi dalam garapan itu saya membuat 6 movement, Bu. 6 movement itu ada, itu kan dari percintaan dari Roro Mendut dan Prono Citro. Nah, sebetulnya Prono Citronya sendiri itu adalah orang apa yang perang dalam kerajaan di Jawa itu tadi. Tapi dia mencintai sama Roro Mendut tadi. Nah, itu saya bentuk dalam bentuk dalam buah garapan besar itu ya Bu ya. Nah, dalam bentuk garapan kecil tadi itu sebetulnya ada 2 Bu menurut pemikiran saya. Karena itu cerita dari saya, dari pemikiran saya. Jadi ada 2 garapan musik itu, garapan kecil itu yang sudah ada. Yang sudah ada contohnya lagu Agnes Mo. Tertutup sudah pintu hatiku. Seperti itu kan sudah ada ya Bu ya. Nah, itu saya garap. Nah, umpama pemesannya ya, sekarang kita bicara tentang salary ya Bu ya. Pemesannya saya minta lagu Agnes Mo. Oh, saya pingin yang sedih, ya melo gitu. Saya garap ya yang melo gitu. Tapi ada yang mintanya, saya pingin garapan yang agak kendangdut. Ya, berarti kan garapan musiknya yang dangdut. Jadi orang itu merasa, oh ini kayak ada, saya pernah dengar. Nah, kayak, oh apa ya? Nah, jadi garapan-garapan itu yang sudah ada namanya saya sebut dengan musik kecil, Bu. Tapi kalau saya mengubah musik besar, adalah itu garapan musik besar. Nah, itu ceritanya yang garapan tentang musik ya, Bu ya. Tentang saya bisa menjadi ketua program S1 di Sekolah Tinggi Musik Bandung, karena saya musik itu jarang, Bu, untuk dia mengambil untuk S2, S3 itu jarang. Di angkatan-angkatan saya itu banyak pemain gitu. Jadi ada pemain ikut orkestranya Erwin Gutawa. Jadi dia sudah keenakan main Bu cari duit gitu. Tapi ya jadi lebih dalam ya ya. ya jadi ada event-event apa dia selalu ikut itu dan dapat duit. Akhirnya sudah tua ya akhirnya ya mengubah-ubah lagu aja. Kalau saya memang mencari uangnya Gali dulu terus juga ya. dia dari nyanyi-nyanyi dari hotel ke hotel ya Bu ya, sambil kuliah ikut paduan suara Tri Ubaya Sakti, punya UGM sama punya angkatan darat gitu. Nah, saya S2 diajak sama kakaknya Niki Astria, Pak Buki. Kamu mau mengajar di sana, oke, saya baru S2, nggak apa-apa, nanti sambil jalan untuk S3 gitu. Makanya saya, kan pegawai negeri saya di SMK Negeri 10, Bu. Iya. Ya, jadi pegawai negeri di situ. Nah, saya kan, kalau pegawai negeri kan cukup, guru SMA kan cukup S1 ya, Bu ya. Tapi saya mengembangkan sekolah lagi, sampai diajak Prof. Endang, kalau kamu cuman S2 nanggung, coba cari S3-nya. Di tahun 2012 saya mencari S3-nya di Unpad. Di situ saya mengambil kajian budaya. Jadi saya kolaborasikan dengan ciptaan-ciptaan musik saya, dan sekarang sudah usia mau memasuki pensiun ya Bu ya. Jadi saya cuman menerima pesanan-pesanan aja. Jadi umpama bikin mars, bikin himne gitu. Tapi pesanan saja gitu. Iya, Jadi Ibu, dari Ibu mana-mana. ini Ya. selain pakar di bidang musik, Ibu juga praktisi, Bu ya, komposer, penyanyi juga, Ibu ya, ternyata, Masya Allah. Di ini saya lihat Ibu pernah juga dulu jadi apa ya, bintang radio ya, mewakili Bali Ya, sampai ke tingkat nasional. ya. Masya Allah. Bu, Itu pertanyaannya itu Bu, apa ya? Bagaimana Ibu bisa mencintai musik itu? Apa musik itu sejauh mana kontribusi musik itu ke dalam kehidupan menurut Ibu? oke. Saya memang dari apa ya, dari bapak saya mungkin ya, penyanyi seriosa zaman Sumanjaya dulu. Bapak saya penyanyi seriosa, mungkin saya mengalir darah itu ya Bu ya. Nah, saya pernah
sambil kuliah ya Bu ya di S1, saya sambil ngajar di SMM, Sekolah Menengah Musik Jogja itu. Jadi seperti sekarang SMK ini. Nah, saya ngajar di SMKI Jogja, sekarang SMK Negeri 2 Kasihan Bantul itu. Itu di situ memang musik, Bu, tapi pure musik. Kalau di SMK Negeri 10 itu ada 5 jurusan. Ada karawitan, teater, musik, Itu tari, yang dan SMK-nya prokes. si Putri Aryani itu Bu ya, bukan? Oh, itu yang ex saya yang di Jogja, Putri Aryani. Ya. Yang sekarang Sule. Sule, Lina, Nazar, Oh, gitu. ya, yang ini. Terus yang di STIM Sekolah Tinggi Musik Bandung, saya menelorkan cakrakan. Itu didikan Oh, saya. cakrakan. Masya Allah. Iya, cakrakan. Jadi itu vokalnya, vokal didikan saya dari dasar sampai sekarang menjadi, ya sudah bisa mencari duit sendiri ya dia. Mungkin di Iya, iya, Indonesia iya. dia sekarang mengembangkan di Singapura dan Malaysia. Iya, Dan iya. selalu Dan masih berikutnya ingat American ya American kepada Talent saya. juga ya Bu kemarin ya, cakrakan itu juga ya, American Ya, Talent ya, ya. ya. Ah, Waktu itu yang ke Bali itu mungkin sedikit cerita ya Bu ya. Saya itu ya. orangnya kan tidak mudah menyerah, Bu. Jadi saya kuliah semester 3 waktu itu. Saya setiap ikut bintang radio, kenapa saya cuman 1, 2, 3, satunya belum pernah, 2, 3, dua Oh, tiga itu terus, Bu. Terus, jadi penasaran terus ya. iya, penasaran saya, Bu. Wah, kakak saya kan di Bali, Bu. Coba kamu Hmm. ngangsu kawruh ke sana, apa berlaga di sana. Saya ke sana, Bu. Ada teman saya S1 yang bapaknya sangat apa ya, mensponsori saya gitu. Saya coba di sana. Benar, Bu, saya ketahuan KTP saya bukan Bali, tapi saya Oh, dibikin bikinan gitu. Jadi oh apa gitu. ya, KTP dulu Ya, kan masih kan gampang ya, Bu buat ya. buat bawa nama Bali juga Bu ya. Ya, ya. Nah, benar, Bu, Eh, saya KTP saya ketahuan, makanya saya juara 2. Tapi Oh begitu, gitu. ya, tapi begitu apa, Bu, dikirimkan suaranya untuk rekaman, bener. Saya yang masuk. Orang sebetulnya Harusnya itu yang dikirim kan juara satu Bu ya harusnya ya. enggak, Bu, enggak. Yang Oh dikirim gitu. memang juara 1, 2 suaranya itu. Oh, yang juara satu dua. Ya, Ya. tapi itu jauh, Bu. Saya ngerasain, tapi Hmm. ya sudah. Kenapa saya bisa juara 2? Mungkin KTP kamu. Ya, Iya, iya, oke. iya. Setelah itu saya kan apa yang dikirimkan kan suara ya, Bu ya. Jadi yang masuk saya. Nah, itu pengalaman saya untuk masuk nasional. Nah, Sangat apa? Ibu Sangat membekas tadi di Bu saya. bercerita, tadi Bu bercerita saking itu ya talent musiknya itu ya ketika mendengarkan ombak, deburan ombak itu bisa menciptakan nada-nada gitu ya. Itu Ya. ada pertanyaan ini saya bukan orang seni juga, cuma pecinta seni ya Bu. Kalau kita mau menciptakan lagu itu Bu yang pertama diciptakan itu nadanya dulu atau syairnya dulu atau bagaimana bisa dua-duanya itu gimana? Kalau saya itu nada ya, Bu ya. Jadi nadanya Nada dulu ya. kebawa dulu di otak saya, terus masuk ke hati saya. Hmm, baru Nah, berdasarkan nada kita ciptakan syairnya gitu. ya, ya, syair itu pendukungnya saja, Bu. Kalau menurut saya ya, orang mah Hmm, macam-macam ya, oke. Bu ya. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya dulu. Tapi kalau saya notasi dulu, karena kebawa di otak saya itu, waduh, ini indah sekali. Umpama nah itu, aduh enak banget di sini terus. Wah, ombaknya pas gede itu Bu ya, ombak gede. Wah, di situ ngantem ininya, mungkin di refnya di situ gitu. Masya Allah. Pokoknya musik Ini mah asik Bu. ibu-ibu kalau di siang yang begini nih kalau Ibu Pola menyanyi bagus sekali nih Bu ya. Lagi suka salah satu lagunya luar biasa ini Ibu Pola. Ah, oke. Apa Bu, lagu apa? Yang itu aja Agnes mau tadi ya Bu ya, sepenggal Oh aja iya ya. iya 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 iya. Aduh Masya Allah. Tertutup sudah pintu hatiku
yang dibuka oleh waktu hanya untukmu. Udah itu aja, Bu. Kebetulan itu karya Ibu Pola lagu itu. Kebetulan ada Prof. Endang yang nanti Juli itu memakai musik. Nah, nanti saya yang menggarap dan menggubah itu, Bu. Oh, Ibu yang menggubahnya. Ya, Gitu. Juli untuk apa ya, oratorium seperti itu. Saya sudah berapa kali sama Profesor Endang garapan musiknya, Bu. Dan itu membuat pengalaman saya dan bangga. Aduh, luar biasa Ibu. Ini kita, Mbak Ibu Arum udah datang ya? Ibu Arum? Halo? Sudah, Bu. Oh iya, Ibu Arum. Sudah aman. Oke, tadi kita sudah mulai. Ibu Pola, terima kasih banyak ceritanya. Saya sangat terinspirasi sekali. Atur Ibu hebat semuanya. Nanti kita kembali lagi ya Bu. Kita iya, mangga. Iya, kita ke Ibu Arum dulu ini. Ibu Anissa Arumayang Esos M. Hum, ya Bu. Yang Iya, sehari-hari betul. adalah ya pengajar di Institut Seni Budaya Bandung. Selamat sore Bu Arum. Sore, Ya. Ibu. Ya, ini narasumber termuda kita hari ini ya, Ibu-ibu ya. Tapi meskipun Ya, makanya saya deg-degan nih, Bu. Ini kalau nggak didorong-dorong sama Prof. Sri, ini saya mau cerita apa ini udah, makanya ini saya deg-degan duluan, nggak apa-apa kita cerita-cerita aja. Oh iya, saya juga bisa sih kalau cuma cerita tentang nama saya aja saya bisa cerita kayaknya. Iya, jadinya cerita ya. Itu Prof. Sri itu luar biasa. Saya juga Bu, ini saya baru pertama, saya juga didorong ban serap ini Bu. Jadi mau nggak mau bawa dan iya ya, apa ya untuk kebaikan kita juga. Iya, benar Ibu Sri itu luar biasa. Bisa kita sama-sama deg-degan sebenarnya ya Bu Arum ya. Oke Bu Arum, saya coba tadi baca, Ibu agak terlambat sih ngirim CV-nya. Iya. Meskipun dalam usia yang masih muda, tapi Ibu sudah banyak juga melahirkan karya-karya dan juga pernah jadi narasumber di beberapa kegiatan-kegiatan ilmiah itu di bidang-bidang baik di bidang sosial maupun ya di bidang sosial ya Bu ya. Iya. Di bidang-bidang sosial ya. Salah satu jurnal Bu Arum yang dijadikan di jurnal tapi dijadikan chapter book juga ya. Saya lihat hampir sama itu permainan anak sebagai sarana pengembangan karakter dalam budaya Sunda. Sebetulnya kan karya-karyanya banyak yang lain sama juga seperti tadi Bu Tati, Bu Prof, Mulyaningsih juga. Tapi mungkin karena saya berasal dari dunia pendidikan kok matanya agak cepat menangkap yang ada unsur pendidikannya ini. Jadi saya menyoroti itu tadi ada permainan anak sebagai sarana pengembangan karakter dalam budaya Sunda. Nah, mungkin pertanyaannya Ibu, bagaimana itu permainan bisa menjadi sarana pengembangan? Kita kan cerita-cerita aja. Iya. Iya, karena sebenarnya saya tuh kalau misalnya ini kok bisa menarik ya, sebenarnya saya mah gimana yang ngajak ini Bu kayaknya. Karena saya tuh dari dulu nggak pernah bercita-cita jadi dosen, saya cuma diiming-imingi aja nih dulu tuh sama ayah saya, "Udah kamu jadi dosen aja, dosen tuh enak, cuma tinggal ngajar," katanya. Setelah saya masuk dan jadi dosen, oh ternyata tidak hanya mengajar ya, harus meneliti, harus pengabdian juga. Nah, pada saat itu kebetulan teman sejawat saya yang seangkatan memang dia sudah lebih dulu untuk udah lebih dulu menjadi dosen. Jadi dia yang membimbing juga sih. Jadi ayo udah kita ikutan nih penelitian. Nah, pada waktu itu memang lagi gencar-gencarnya nih untuk permainan anak itu. Karena memang sekarang kan anak-anak udah main gadget ya. Terus kita jadi ini kita ke sekolah juga kayaknya waktu istirahat, kalau zaman saya tuh istirahat kan main karet, main gundu, main background, itu permainan-permainan yang sederhana. Udah kita coba aja deh, penelitiannya ke situ katanya gitu. Ya udah oke. Tapi setelah coba dan jadi kita ngobrol dulu kan sama gurunya, Bu kalau misalnya anak-anak di sini tuh kalau istirahat seperti apa? Ya mereka langsung pegang HP katanya gitu, langsung berkumpul barengan katanya. Jadi mereka cuma ya iya mabar kayak yang mabar main bareng, tapi main barengnya tuh kan sekarang udah mulai yang online gitu ya. Mabarnya sendiri-sendiri ya, namanya mabar Ya, tapi sendiri-sendiri karena ya
Jadi jadi ya tidak jadinya nggak sama teman yang sebelahan gitu ya, tapi sama teman yang jauh gitu. Dan itu sebenarnya waktu S1 itu saya penelitian saya itu tentang komunikasi antar pribadi karena dulu masih ada baru muncul tuh yang WhatsApp, Yahoo. Jadi gimana sih itu tuh berpengaruh sama komunikasi antar pribadi. Nah, dengan permainan ini saya tuh jadi melihat oh ternyata anak-anak sekarang itu ya memang kenapa kita selalu bilang kok anak sekarang tuh kurang etikanya ya. Oh, anak sekarang tuh kok nggak ada sifat untuk inisiatifnya itu kurang gitu. Dan ternyata kalau saya tuh dulu kan dididik main ini. Jadi kalau zaman dulu itu kan orang tuh bermain tingkat usianya tuh bermacam-macam ya. Saya misalnya diajak oleh sepupu saya yang lebih tua, nanti saya juga ajak adik saya. Jadi umurnya tuh beragam gitu. Dari permainan-permainan itu tuh ada pembagian tugas nih, kamu ini ya, kamu ini gitu di mereka juga Disesuaikan ya diajar dengan iya, inovasi terus ya. mereka juga kayak main gundu gantian ya, nanti habis ini itu tuh ya ternyata itu yang membangun karakter saya mungkin sekarang dan itu yang ingin kami tanamkan lagi gitu pada saat sekarang. Karena di game online itu mungkin mereka sekarang masuknya mungkin e-sport ya, tapi kan ada emosional ininya ya yang bagian dari ternyata permainan itu ya membangun karakter itu gitu. Dan memang antara perempuan dan laki-laki juga itu berbeda. Kalau misalnya laki-laki seneng tuh yang main boy-boyan, yang lari-lari gitu. Yang dengan bola dengan apa, tapi mereka kurang suka tuh yang main yang bola backline kayak gitu ada sih. Cuma maksudnya kayak lebih seru yang itu main yang jadi kita Yang kemarin tuh lebih pakai butuh yang gerakan fisik ya. fishing. Iya betul. Jadi mereka kayak seru, seru nggak seru katanya gitu. Daripada main HP ya seru sih dua-duanya masih masih ya itu seru juga sih. Tapi ini juga seru. Mereka kan maksudnya jadi berkeringat lagi gitu dan itu Ya. jadi ya ternyata maksudnya dari permainan itu tidak hanya permainan saja tapi ya itu membangun ke pendidikan karakter juga yaitu jadi mau ngantri seperti apa gitu ya bersabar dulu karena sekarang kan semuanya serba instan ya orang kayaknya nonton YouTube ada iklan aja anak udah tantrum gitu sebenarnya dari permainan-permainan anak itu jadi ya udah sabar dulu kalah dan menang itu wajar gitu seperti itu sih nilai-nilai karakter yang kita tanamkan tuh cuma ya ternyata ya memang harus ditanamkannya dari SD sih waktu itu kelas 3 sama kelas 4 sih ininya untuk yang penelitian itu. Oh, yang diteliti ya Bu. Iya benar Ya. sekali itu Ibu. Permainan anak-anak sekarang mereka bersama tapi sendiri, mereka dekat tapi jauh gitu ya. Mereka jauh Betul, iya. tapi Jadi itu berpengaruh juga. jauh. Jadi kalau sama teman Iya, sebayanya tuh berpengaruh. awkward, malah sama orang lain gitu. Iya, iya, Malah iya, jadi iya. ini. Emosi mereka cepat ini gitu. Ketika kita dulu main-main tradisional, misalnya main karet gitu ya Bu, yang main Iya, lompat-lompat, betul. kita juga harus harus bersabar, harus bisa saling memahami. Kalau kita egois kan kita nanti nggak diajak main, kita Betul. disindir. Kalau sekarang kan kalau sendiri bodo amat, justru kedatangan mereka mengganggu. Saya juga punya teman nih di dunia maya kayak gitu gitu Iya. Bu ya. Bahkan Selain dari yang jadi main main karetnya tuh kan memang ini nih ada karet ya, sok bikin dulu sama, talinya gitu. Jadi mereka tuh sambil iya, main tali ngobrol kan, ini gimana gitu iya, malah ih kenapa itu mah satu kan harusnya mah iya, tiga katanya. iya, Jadi mereka ada ada, komunikasi gitu dari ada menunggu itu. komunikasi. Makanya anak-anak sekarang juga karena kurang komunikasi, ngomongnya juga membalas ngomong kita ya, ya, oh, enggak, ya, gitu-gitu aja ya. Iya Jadi betul. Dan sekarang tuh dunia maya udah sangat mengerikan sih untuk ya, jadi ya, karena mereka tuh mungkin kaget dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan dan mereka juga melihat kan kalau namanya di internet itu nggak ada filternya ya kita harus memfilter diri sendiri gitu dan anak-anak belum punya itu makanya kenapa belum sekarang punya, banyak iya, kejadian-kejadian di yang internet tuh ini kok ngomongnya kasar banget ternyata setelah ditelusuri masih 9 tahun, masih 10 tahun kayak saya tuh sebagai pendidik jadi astagfirullahaladzim, makanya saya tuh selalu menekankan ke iya, anak-anak ke mahasiswa tuh kalian pokoknya sebisa mungkin dimanapun ya ngomonglah yang santun lah gitu, mau protes pun proteslah dengan santun gitu, jangan nanti ya kayak tadi ya kata Prof. Mulyaningsih tadi teknologi itu ya pokoknya itu tanggung jawab kita gitu apa yang kita tulis nanti orang tuh akan baca gitu apa yang kita tulis itu yang dipertanggungjawabkannya bisa dunia akhirat ini kayaknya.
kalau yang kita tulis bermanfaat dapat pahala jariah Bu ya. Tapi kalau dosa Betul. dapat dosa jariah juga kita ya. Selama itu digunakan untuk yang nggak bermanfaat ya dosanya mengalir terus kepada kita. Aduh Ibu, Betul, betul. itu luar biasa. Tapi kira-kira gimana ya Bu kita bisa membuat anak-anak kita itu kembali tertarik dengan gimana kita mengemasnya supaya mereka tertarik lagi dengan permainan-permainan anggaplah itu konvensional atau tradisional yang bisa membentuk karakter kita pada hari ini. Maksudnya gimana sih kita cara melestarikannya atau membawa mereka dulu gitu, atau melestarikan mana yang dulu? Kalau dari hasil penelitian kemarin sih karena kemarin itu mereka udah jarang alat bermainnya juga gitu. Jadi pas kemarin tuh kita bawa karetnya, bawa apa yang bekelnya, bawa ini pas mereka oh iya ada katanya gitu. Jadi kan kalau itu susah untuk dibawa ke sekolah kan. Kalau dulu kan kena razia juga gitu. Tapi yang paling gampang kan handphone ya mungkin jadi kayak mereka ya udah mainnya di handphone aja. Tapi ternyata yang itu juga yang guru-guru sekolah aja jadi oh iya juga ya, mungkin mereka tuh tidak tidak memainkan juga karena ya alatnya juga kan mungkin riweuh atau seperti apa gitu. Dan biasanya sih kayak cuma asal dibiasain aja sih Bu kayaknya gitu. Karena yang kemarin juga mereka semua pada senang ya udah sekarang mainnya main ini aja ya gitu. Kalau misalnya istirahat ya soalnya nggak ada temannya juga jadi mereka tuh kesulitannya pertama karena memang tidak ada alatnya dan tidak ada temannya. Kalau kemarin tuh kan kayak ya udah pokoknya nggak ada yang main HP ya sekarang kita mainnya semuanya barengan kayak gitu. Jadi dalam satu waktu gitu. Ya itu tadi karena mabar itu kan mainnya bukan sama teman sekelas tapi sama teman yang tidak ada di ruangannya gitu. Jadi ya udah soalnya jadi malah curhat anak-anaknya juga. Ya udah si itu juga kalau diajakin tuh nggak mau katanya Bu sukanya main aja yang main ini udah janjian mabar katanya kalau istirahat sama yang di sekolah lain. Jadi oh ya ini Iya, kayaknya mungkin Bu mereka harus di ini. iya. Iya, iya benar. Mereka justru main dengan teman dari sekolah lain ya, walaupun Iya, itu tidak janjiannya sama orang berbeda. lain. Tapi Jadi ya itu kan dari zaman dulu teknologi itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. ya benar-benar mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya benar. Ibu, tapi sepertinya ini akan jadi tanggung jawab kita semua ya. Mungkin juga ibu-ibu CSI lah, karena kita juga punya anak-anak, punya cucu-cucu yang udah saya dulu juga pernah di dinas pendidikan itu, jadi guru-guru itu pasca COVID Ibu, pasca COVID itu guru-guru pada mengeluh semua gitu. Mereka bilang anak-anak sekarang nggak anak-anak kita lagi, kita nggak tahu apakah mereka masih anak kita gitu. Sambil nangis itu Bu guru-gurunya. Mungkin ini akan jadi tanggung jawab kita semua, gimana kita bisa mengembalikan lagi anak-anak kita yang hari ini sudah entah kemana ya Ibu ya, udah kemana. Iya Karena betul betul. gimana sih kita mau mengawasi, mungkin apalagi orang tuanya yang sibuk. Nah, walaupun kita pendidik ini kita juga disibukkan kan harus ngajar WFH juga ya. Jadi kita sibuk dengan tugas kita masing-masing, anak juga sibuk dengan ininya masing-masing, entah apa yang mereka lihat, entah dengan siapa mereka berteman, semuanya kita sudah benar-benar kehilangan kontrol. Mungkin mudah-mudahan penelitian Ibu ini bisa dibaca oleh semua pendidik itu Bu ya, karena pada Iya. dasarnya kita semua kan pendidik ya, nggak harus guru ya, semua pendidik, dan ini kita bisa lestarikan kembali. Padahal kalau cuma karet kan modalnya nggak gede ya, kalau di guru Iya, olahraganya dia sekarang karet tuh ya. malah karena teman-teman saya tuh udah pada punya, kalau saya kan belum punya anak ya, tapi teman-teman saya kan udah pada punya anak, mereka tuh malah ke yang ya lebih Montessori Montessori gitu kan. Jadi mereka tuh malah lebih ya udah kita beli ini, pas dipikir-pikir sebenarnya kalian tuh cuma butuh karet gelang, cuma butuh Iya, biji-bijian aja kalau mau iya, main nggak mahal kok congklak ya. nggak usah. Iya, Ya, jadi cuma tinggal pas gitu ya juga ya. Bahkan maksudnya kalau cuma kalian punya kresek pun bisa jadi main asal kaliannya mau terjun langsung gitu. Kok sekarang tuh kan ya ibu-ibunya sibuk main HP, anak-anaknya juga sibuk main HP. Kalau asal saya main. ngomong tuh takutnya Allah kamu juga kan belum punya anak. Iya sih. Oh, Tapi ya sedikit-sedikit sih saya suka. Jadi ini ya tapi ya saya pernah neliti nih soalnya kalau misalnya anak-anak tuh ternyata dari permainan yang bahkan bonding antara ibu dan anak gimana sih ya itu tadi karena dari cara yang tadi bikin karet itu kan ada komunikasi ya di situ gitu
dari Iya, beberapa permainan ada strategi juga gitu sebenarnya yang iya, lebih iya. ini sih memang lebih mengena ke anak-anaknya langsung dan mereka jadi ya itu tadi karena yang sekarang itu yang saya lihat anak-anak itu ya etika, tidak ada inisiatif dan emosional mereka gitu. Jadi Iya, karena saya tuh ada ngajar juga namanya globalisasi dan lokalitas. Jadi ini bagaimana sih ya tentang sekarang nih apa dunia maya sekarang, dunia komunikasi, teknologi informasi. Dan kemarin tuh ada anak nanya gitu, Ibu, kenapa sih kok generasi saya tuh selalu aja disalahin kalau kita nggak punya etika gitu. Apakah sebenarnya etikanya tuh yang seperti apa ya Bu? Katanya. Karena memang kalau anak sekarang tuh harus jadi nggak bisa nih Bu, misalnya kayak kamu sekarang besok pakai baju yang rapih ya gitu. Karena pakai kaos dan pakai jeans aja itu menurut mereka itu sudah rapi gitu. udah Jadi rapi mereka ya. tuh harus dikasih tahu, kamu besok pakai kemeja, bawahnya pakai celana bahan, terus pakai sepatu. Nah, itu harus disebutkan kayak gitu gitu. Ya mereka Iya, pas benar. nanya, saya tuh bingung. Menurut saya ini tuh udah sopan Bu. Ya, ya mungkin karena age gap juga mungkinnya ya itu. Jadi saya harus gimana Bu? Ya itu namanya kan komunikasi itu kita harus apa ya memahami lah gimana sih gitu lawan kita itu seperti apanya kita nggak bisa menyamaratakan oh semua orang itu sama gitu. Kalau kita ingin komunikasinya berhasil ya apa yang kita sampaikan sama dengan apa yang mereka terima juga gitu. Jadi kita mau apalagi sebagai kalau saya kan mengajarnya itu di antropologi budaya gimana kita tuh memang harus tahu budaya seseorang itu seperti apa gitu. Jadi saya selalu tanamkan ke anak-anak ya kalian sebagai etnografer, sebagai antropolog ya harus tahu nih budaya yang kalian datangi itu seperti apa, harus kalian yang mengikutinya karena kan kita yang datang ke tempat itu. Seperti itu sih, Bu. Kemarin saya kaget juga, Bu, gimana ya? Saya kan soalnya kita kayak gini. Ya sih, mungkin kayaknya generasi kalian tuh harus dikasih tahu A adalah A, B, B gitu. Nggak bisa dikasih kode cuma pakai baju formal ya, pakai baju ini. Jadi mereka sampai saya tuh kemarin UTBK kan Bu ya, ada anak SMA, mereka tuh kan pakai baju yang rapi, kayak rapihnya kan maksudnya kita ya udah pakai bayangan orang-orang zaman dulu tuh pakai kemeja, pakai apa pakai celana bahan, pakai sepatu. Ini mereka pakainya sepatu sendal. Kalau pakai sepatu sendal, ya yang penting kan pakai alas kaki, Bu. Oh, jawabannya kadang bikin saya shock juga. Gitu, tapi mungkin ini kalau Gimana ya Bu, cerita-cerita kita udah kehilangan apa sih sebenarnya konsep apa ya? Saya juga dengan anak itu pernah memarahin anak karena pulang malam ya, mereka pulang udah maghrib. Kita kan marah kalau dulu wajah orang tua berbeda aja ngerti ya. Kalau anak sekarang nggak ngerti. Malah saya bilang, oh ya besok pulang lebih malam lagi ya. Besok pulang aja malam-malam. Besoknya dia memang pulang malam-malam Bu. Terus kita marahin, abangnya kan kemarin udah suruh pulang malam-malam. Saya juga bingung. Jadi iya, nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti lagi mereka iya betul. bahasa tubuh. Ya karena mereka sibuk dengan ininya, dengan smartphone-nya gitu. Kalau dulu kan kita merhati gitu, agak beda aja jalan orang tua, jangan wajah jalannya, gerakannya, wajah nggak perlu ngomong orang tua itu kita udah paham. Kalau di Minang itu ada istilahnya alun bakile labakalama itu istilahnya. Belum dibilang kita sudah paham gitu. Iya, Nah, seperti itulah kira-kira gitu. Tapi memang itu yang hilang ya Ibu dari anak-anak sekarang. Asik ya Bu iya, kalau udah ini kayaknya memang ini yang memang harus kita apa ya? Memang harus kita bahas, kita teliti lebih tuntas lagi untuk mengembalikan anak-anak kita ya tidak selamanya yang konvensional itu kuno dan tidak selamanya juga yang modern itu berkualitas barangkali seperti itu Bu. betul, betul setuju, Bu. Mungkin kita kembali lagi ini kepada Prof masih ada Prof Julianingsih. Oke, ada Iya, Prof menyimak. udah Trena udah bicara banyak ini Prof udah kemana-mana dari Senang. tadi pewayangan, dongeng, kemudian dengan Ibu Pola kita bicara tentang musik itu luar biasa. Kemudian kepada Bu Arum yang deg-degan, tapi waduh Bu Arum cerita banyak ini. Kondisi anak-anak hari ini yang insya Allah lewat permainan itu bisa merubah karakter. Ini menurut Prof gimana tuh Prof? Mungkin bisa dihubungkan dengan sharing apa dengan kondisi anak kita pada hari ini Prof yang memang
gadget ini benar-benar sudah menjadi bahagian dari hidup mereka? Mengkhawatirkan nggak, Prof? Satu sisi saya mendukung ya untuk literasi. Karena kita banyak orang sekarang, orang tua mohon maaf, kesibukan masing-masing ya. Jadi kadang-kadang basic dari karakter itu lupa kita sampaikan. Apalagi ibu-ibunya yang seperti kita ya, banyak di luar. Notabene ya, kadang-kadang ya itu memang sudah menjadi habit anak-anak muda sekarang. Mohon maaf ya Bu Arum, saya bilang anak muda sekarang karena saya sudah kolonial. Lebih paling kolonial di sini saya ya. Mohon maaf kalau yang lainnya saya kira ini masih milenial. Tapi Prof Rohanas ketawa. Kita sama gitu, Prof. Ini kan di luar ya, Prof. Ini narasumber aja yang saya merasa kolonial. Jadi tapi saya dari muda, Prof. Tapi ya insya Allah muda, semangat Pak, iya sih. Juga masih muda, Prof. Ya, jadi dari sisi saya waktu muda, sekarang juga ya. Kebetulan saya mengajar personality development. Itu di Uniga kita diminta bagaimana waktu saya pertama kata Pak Rektor, Bu ya, saya ingin anak-anak di Garut tuh kayak di Bandung gimana sih? Ya kebetulan saya kan 18 tahun jadi direktur sebuah perguruan tinggi ya di Bandung. Kemudian saya sudah ini hijrah ke Garut dan alhamdulillah pertama saya datang, oh gitu ya Pak Rektor, iya gimana nih? Saya mikir, saya coba nih personality development. Saya masukkan itu berbagai etika, termasuk etika makan secara internasional, etika di kantor dan sebagainya, termasuk tata busana. Ya, tata busana, kemudian make up, kemudian duduk, ya, senyum, gestur. Tapi punten dosennya mah kayaknya enggak juga begitu ya. Kita mencoba ya. Tapi insya Allah saya mencoba karena saya sudah. Nah, mereka sama loh Bu Arum. Kok pakai atas mata? Kok pakai kayakmu kemana ya? Katanya kayak sales kayak apa? Mereka nggak ngerti kostum itu seperti apa salah satu. Kemudian kenapa sih kita kan ada gestur trik kalau marah tuh nggak usah bengong, marah, teriak, tapi cukup kerling mata gitu ya. Dalam itu etika-etika kita di kantor dan sebagainya. Terus mereka berpikir ternyata mereka betul Bu, lama-lama suka. Kenapa? Karena ada sentuhan Bu. Sentuhan karakter itu sebenarnya mereka butuh, yang mereka tidak menerima dari yang lain begitu Bu. Jadi makanya saya khawatir begitu si literasi digital itu lebih mencek sundamanya lebih implementasinya lebih banyak mereka lakukan daripada sentuhan karakter di rumah gitu Bu. Kan saya bertanya, kenapa? Sekarang saya coba cucu, kenapa Nin begitu? Katanya, kenapa? Ya, jadi betul secara detail itu bukan untuk SMA saja, Bu. Jadi untuk kuliah pun saya selalu 5 menit, 10 menit memasukkan nilai-nilai karakter itu. Nilai-nilai etika itu. Kemudian sentuhan-sentuhan isu-isu sosial. Ya, terutama di lingkungan mereka begitu. Ya itu saya pikir yang nggak ada salahnya ya, saya udah kolonial, mereka generasi Z, mudah-mudahan didengar gitu dari sekian orang ada yang dengar, jadi nggak terlalu khawatir begitu. Saya katakan nanti kalau kamu ini perempuan jadi pimpinan di kelas saja, wah ibu bersyukur. Walaupun saya bilang nanti udah jadi pimpinan belum tentu ingat ibu pada guyon ya, tapi minimal kita udah menyampaikan gitu. Saya sangat setuju itu, walaupun ya tadi efek dari digital itu salah satunya ya tadi mereka hanya mengenal dari film, kemudian dari tulisan begitu ya, makanya akan salah rasanya Bu ya kalau kita menulis sesuatu yang mohon maaf hanya mampu untuk dunia. Begitu loh. Apalagi ya saya sudah disayangkan kalau orang bikin media sosial cuman molotov gitu. Buat apa gitu ya? Kan itu kan
Kalau kita pikir kalau mereka kayak gaya begitu ya anak sekarang. Nah, saya sangat setuju sekali dengan Bu Arum. Mungkin dengan penelitian-penelitian itu kita gali kembali ya. Sampai saya katakan dulu saya hidup bahagia hanya dengan boneka Menong. Ibu, dulu saya ingat kan ibu bapak saya tentara perang ya Bu ya. Apa ya tentara perang mungkin yang seangkatan sekarang ya Prof Rohana ya. Bagaimana sulitnya kita waktu zaman 60-an begitu. Ibu bapak saya cuma bikin kayu digambarin matanya begitu ya. Ini apa ini namanya karena mukanya besar jebak gitu ya nggak ada bentuk Menong katanya. Saya mainin Menong itu Bu. Jadi nggak harus Barbie apa begitu ya, nggak harus boneka yang seperti apa, apalagi robot. Jadi sentuhan itu ada gitu Bu. Karakter kenapa Menong kan kebetulan bapak saya juga pemusik dulunya ya. Jadi dari tentara pindahnya ke musik udah pensiun itu ya Bu ya. Jadi banyak filosofis dalam hidup itu begitu. Tidak harus dengan hal-hal yang wah dan sebagainya. Yang penting kita happy, betul arah tujuannya gitu kan, jelas visi misi kehidupan kita ke depan gitu ya plus akhirat juga kan. Nah itu saya kira itu jarang sekali mereka hanya melihat digital itu kan hanya sepintas. Jadi saya sangat setuju Bu menggali semua kalau bisa ya. Kalau saya kan udah stuck ya, beda keilmuan begitu ya. Jadi saya sangat senang sekali nih, makanya saya bilang teh Prof Endang nih, Prof sih keren banget ya. Saya jadi menyimak begitu kan. Punten lintas ilmu ini sangat bagus sekali gitu ya. Apalagi kalau YouTube mereka baca, saya kadang-kadang nggak ikut Zoom juga baca ya di YouTube ya. Kalau ada CSI ini, walaupun saya nggak ikut, ini kan suka ada kan di grup apa saya coba baca sama mengikuti sih. Jadi betul-betul seni ini punten Bu ya yang alih-alih sini bisa menyentuh gitu. Dan itu bisa membangun kembali nilai-nilai itu melalui khususnya mohon maaf kita dosen ya dan mungkin orang tua, mungkin juga nenek gitu. Saya suka gak bisa gitu harus nenek gini. Nah itu jadi hal kecil sangat-sangat sekali dan itu bisa dijadikan penelitian-penelitian Bu itu MC betul. Bu Aslida, saya sangat setuju Bu MC ya, Bu Aslida. Kadang-kadang makasih sekali lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kayaknya para narasumber hari ini walaupun dari lintas ilmu yang berbeda ya, generasi. Ya lintas ilmu, lintas generasi, tapi kita sama-sama punya apa ya satu konsep ya, satu tujuan pendidikan. Ibu tadi bicara tentang sharing, itu kan juga pembentukan karakter ya Bu, karakter dasar juga. Kemudian tadi Ibu Tati dia mendidik lewat dunia-dunia apa seni-seni pertunjukan, itu kan masih juga dalam rangka membentuk. Kemudian Ibu Pola ya Ibu Pola, karena dengan nyanyi itu juga bisa mengekspresikan apapun ya, pendidikan juga diekspresikan dengan lagu, dan kadang-kadang kita justru bisa disentuh dengan lagu daripada ceramah mungkin gitu. Betul, setuju. Tadi saya merinding loh, nyanyi Bu Pola nyanyi dengan berbagai, nggak ngerti tuh, lagi senang, lagi menyentuh, saya nggak paham, tapi terasa sekali Bu Pola, beda itu lagu pertama dan kedua. Saya cuma menikmati, bisa nggak bisa, cuma menikmati doang, menikmati. Keren lah, keren. Nah, kadang-kadang kita tuh mengingat materi pakai musik ya Bu, laguin. Jadi dulu saya kan bahasa Jepang juga, jadi kayak udah siang-siang itu, kalau ngajar udah siang-siang itu saya hidupin musiknya, ini instrumen apa sih, saksofonnya Kenny G. Kenny G. Oh iya, udara jadi sejuk. Ya, tadinya biasanya untuk belajar lagi dia gitu. Saya hidupin, tapi saya hidupinnya sayup-sayup Bu. Betul. Makanya jadi seger. Makanya Bu, saya senang sekali ya berkumpul di sini nih sama Bu Ketua ini, Prof Endang ini, menyimak banyak, belajar banyak, walaupun saya
penikmat musik tapi nggak bisa musik. Mohon maaf tapi Sama kita, Bu. menikmati begitu ya. Rob Endang, Wilujeng tepang. Tidak ada pakai Bu Ketua kita nih yang Iya. tidak mudah-mudah cantiknya. Iya, menyatukan ya Bu ya, beraneka ragam. Betul. Gitu. Terima kasih ya Bu. Gimana Luar hebat. biasa ini ibu-ibu ya. Ini waktu juga. Kayaknya nih kalau kita nggak dibatasi waktu, kita mau ngobrol sampai malam ya. Enak juga ternyata Cerita betul gitu. ya. Kita nggak pakai SOP-an Bu ya. Enak ya. Ini mah Prof Sri nih. Bikin ininya. Luar biasa, ini banyak sekali poin-poin berharga yang dapat, walaupun kita bercerita, tapi banyak sekali poin-poin berharga yang dapat kita petik dari narasumber hebat kita melalui bincang-bincang kita siang jelang sore ini, yang kita kemas dalam bentuk cerita kita. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Prof Mulyaningsih MSI tadi, bagaimana berbagi itu mampu ya membuat yang sulit bisa menjadi mudah, yang kecil bisa menjadi besar, yang lemah bisa menjadi kuat. Itu kita bisa jadikan fondasi utama karakter untuk pembangunan bangsa. Kemudian juga Ibu Dra Tati tadi, tidak juga harus dengan dakwah, tapi dengan seni pun, dengan pertunjukan pun itu kita bisa menghadapi tantangan zaman gitu, dan juga akan berefek kepada sosial dan yang lainnya. Gitu juga dengan Ibu Pola yang luar biasa, daya cuma dentuman ombak itu bisa menghibur. Saya benar-benar kagum ini dengan orang seni. Kemudian Ibu Arum yang katanya deg-degan nih tadi itu, kalau saya nggak potong mungkin Ibu Arum belum berhenti tuh bicara, saking banyak yang mau dikeluarkan. Luar biasa. Jadi kami karena saya lihat jam juga nih, masih punya waktu, kita setengah jam lagi ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang luar biasa pada hari ini, Ibu Prof Dr. Mulyaningsih MSI, ya guru besar dari Universitas Negeri Garut yang udah melanglang buana kemana-mana, yang sudah bawa nama Indonesia kemana-mana. Bu maaf Universitas Garut. Kemudian Ibu Dr. Anda Tati Harpati ya, yang dari isi Surakarta juga udah cerita banyak, kita lewat dongeng, wayang dan segala macamnya. Kemudian juga Ibu Pola Martiana ya, Ibu Dr. Pola Martiana MSN, luar biasa Ibu, Masya Allah. Kemudian Ibu Anissa Arum, narasumber termuda yang katanya deg-degan, tapi ternyata kalau saya tidak potong tadi, kita masih punya waktu ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah dibagi. Terima kasih juga kepada semua anggota ya kita katakan Ibu ya, Citra Sri Kandi member ya, Citra Sri Kandi Indonesia yang telah bergabung dan berpartisipasi pada hari ini. Tapi ada ya yang mungkin mau bertanya, Bu Sri, ada ini nggak Bu Sri? Nggak ada ya? Boleh sedikit. Cuma mengapresiasi aja sedikit. Dari para narasumber ini, Prof Mul sudah sharing, kemudian Dr. Tati, Dr. Pola, dan Mbak Arum yang paling muda, deg-degan, tapi ternyata deg-degan paling deg-degan aja gitu, apalagi nggak deg-degan gitu ya. Ini memang temanya kan bercerita. Ternyata ceritanya tuh enak didengar semuanya ya, renyah. Dan tentu ini ceritanya tidak omdo. Ini omdo. Kalau omdo tuh kan omong doang. Omong doang tuh hanya ngomongnya kemana-mana, ngoyo-woro, tapi tidak ada action. Tapi di sini ibu-ibu CSI semuanya pandai bercerita, tetapi diikuti dengan actionnya, sehingga semua bisa mencapai taraf ini. Prof Mo sudah sampai ke taraf guru besar.
Dokter Tati sudah mencapai dapat tahun ini dapat hibah ya, hibah fundamental. Ya, Dr. Pola juga alhamdulillah. jadi ketua Keprodi walaupun guru SMA tetapi dipercaya itu kan Keren. dekat Amin. tidak hanya Omdo, tidak hanya bercerita tetapi dengan actionnya. Mbak Arum juga ini sukses nih. Ini keluarga kami dari antropologi yang paling muda tapi juga set 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 nah gitunya. Pokoknya Makasih, sharing Prof. Sit. sharing hari ini cerita kita renyah, enak didengar dan ini menjadi pengalaman kita semua. Apapun bisa kita kais positifnya. Kalau ada yang negatif itu biasa. Karena dalam hidup itu pasti ada negatif, ada positif, ada siang, malam, ada baik, ada buruk. Itu keseimbangan namanya alam gitu. Tapi ini semua alhamdulillah dengan sambil ngabuburit ya, ngabuburit menjadi dongeng. Jadi dongeng Ya. dari para narasumber semuanya. Itu aja yang dari Uni Adinda Linda. Mangga dari pembina, dari Prof Endang barangkali atau dari yang lain ada tanggapan. Iya. Makasih, Prof. Ya, Iya. ya saya mau memberi apa ya hanya apresiasi. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi terlambat karena di ISBI banyak sekali program termasuk tadi sebelum masuk kelas sama Mbak Arum kita baru rapat ya, rapat. Dan alhamdulillah tadi saya hanya mendengar dari beberapa narasumber, tapi sebelumnya tadi sudah ini lagi lah oleh Mbak moderator, bukan moderator, Mbak host. Beda. Host, moderator, dan MC beda. Kalau host memang harus betul-betul menggali dan TikToknya itu harus harus sampai betul-betul narasumber itu keluar semua gitu ya. Ya, berbicara mengenai data, apalagi tadi terkait dengan literasi digital dan visual digital, memang betul ada positif dan negatif. Negatifnya banyak sekali, terutama tadi anak-anak yang berusia terutama eh, sejak dini ya. Sekarang kan sejak dini saja sudah pegang. Nah Ya. ini betul fakta. Saya dengan Bu Pola tahun lalu atau tahun sebelumnya ya, hampir setiap tahun kita itu memberikan eh, keterampilan kepada anak-anak di lapas lapas anak-anak 12 tahun sampai 18 tahun. Ternyata mereka masuk ke penjara anak-anak itu karena tadi dari digital, melihat film porno, melihat kekerasan. Dan setelah kita tanya, kamu kasusnya apa, Nak? Itu, Bu, katanya, menusuk benda tumpul. Loh, bingung menusuk benda tumpul. Ternyata itu hampir 80% itu karena penusukan benda tumpul gitu, yang akhirnya menjadi bayi. Ngerti kan maksudnya? Ya. Ya, ada yang suka sama suka, tapi kalau dinikahkan masih kecil juga kan, gitu. Jadi akhirnya dituntut lah oleh orang tuanya. Ada yang pemerkosaan berjamaah rame-rame. Akhirnya pendekatan kita melalui musik, mulai dari angklung, paduan suara, opera, pencak silat, bahkan melukis. Kemudian 1 minggu ya Bu Pola ya. Iya, 1 minggu betul. kemudian dipertunjukkan dan dipamerkan, orang tuanya diundang, mereka bingung. Loh, anak saya bisa menyanyi, kok anak saya bisa melukis, anak saya bisa bermain teater. Loh Ibu, sementara ini kemana wae, kemana aja ya, sampai nggak tahu bakat dari anak-anaknya. Dan aduh, terenyuhnya itu Kayak merinding, Bu. merinding. Terenyuhnya itu hasilnya itu tidak diduga. Bagus, apalagi seni rupa, membatik, menyanyi. Nah ini kan ada guru nyanyinya ya, menyanyi, main angklung, opera gitu. Nah itu karena ternyata dari itu gadget ya yang dia lihat kan tidak terbatas, bisa dibuka oleh siapa saja ya, adegan dan berbagai adegan gitu kan. Oleh karena itu memang visual digital itu juga ya gimana kita sekarang untuk Kawasan ya, Bu.
Ya, termasuk anak-anak SD di depan saya kan ada sekolah SD, kadang-kadang suka main di depan, dia ngomong pakai bahasa Sunda. Saya hitung itu yang namanya anjing sia goblok. Itu lebih dari 40 kali anjing sia goblok. Nah, sama ketika di lapas itu ditanya, kamu belajar seni enggak? Enggak. Belajar bahasa Sunda enggak? Enggak. Nah, tadi kan pendidikan karakter melalui etika. Ketika kita bicara dengan halus, pasti gestur kita juga halus kan? Punten gitu kan. Mangga, monggo, kula nuwun, enggak mungkin kula nuwun kan, enggak mungkin begitu ya. Ternyata bahasa Sunda juga tidak diajarkan, apalagi seni. Ketika ditanya kan, kamu bisa lagu bahasa Sunda yang biasa gitu. Enggak, lagu ini bisa enggak? Enggak. Lagu Tehon Cewang enggak. Terus kamu bisanya lagu apa? Lagu dangdut katanya gitu. Lagu dangdut apa? Cinta Satu Malam. Oh, indahnya gitu kan ya. Ya Bu Pola. Nah, jadi ya memang itulah kenyataannya. Berbicara fakta tadi ya. Fakta di lapangan itu memang banyak sekali hal-hal yang harus kita apa ya? Kita bisa membantunya dari mana? Ternyata memang guru-guru kesenian di Jawa Barat saja sangat langka di sekolah ya. Guru honorer kan nggak betah kalau honorer itu hanya berapa dibayarnya, akhirnya nggak ada guru kesenian, nggak ada guru bahasa Sunda. Nah, ini fakta yang ada di lapangan karena kita tidak tadi berbicara dengan apa fakta dan Data dan fakta. data. Kemudian kalau tadi Bu Pola menyatakan kalau Bu Pola bikinkan lagu dulu dan banyak para eh, eh, pencipta lagu itu memang berbeda-beda. Ketika kita melihat sesuatu, kita terinspirasi. Kalau saya syair dulu. Dari syair, dari syair itu baru diberi lagu gitu kan. Dan lagu itu kan tadi ya menyentuh rasa, membelai kalbu, apalagi menyentuh rasa, membelai kalbu. Syairnya tuh kata-kata kadang-kadang aduh aku banget deh gitu kayak apalagi kalau lagunya pas antara lagu dan syair itu yang bisa bikin kita menjadi sesuatu. Barangkali itu ya nanti kalau saya ngobrol nanti kayak Mbak Anissa nih terus-terusan oleh host saya di Tapi enak tuh, berhenti. enak Prof, dengarnya Prof. Kayaknya waktunya perlu diperpanjang nih, tapi di sini juga udah azan. Ya Ya Prof, udah azan ya. mungkin bisa kita tutup lagi Ibu cara Boleh, kita. boleh. Ya, Iya. ya. Oke, ternyata seni memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia seperti bisa memberikan makna, keindahan, dan ekspresi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Selain sebagai hiburan dan memperkaya lingkungan dengan keindahan dan estetika, seni juga bisa memainkan peran penting dalam dalam pendidikan, membantu mengembangkan kreativitas, pemikiran kritis, dan keterampilan motorik halus. Nah, seni juga memiliki kekuatan penyembuhan, bisa juga healing. Terapi seni bisa digunakan untuk membantu individu mengatasi masalahnya mungkin seperti trauma, stres, dan sebagainya. Jadi seperti yang kita dengar hari ini, mungkin bisa kita simpulkan cerita hidup itu memang penuh dengan tantangan, tetapi dengan motivasi yang kuat dan semangat yang tak pernah padam, kita semua bisa mencapai tujuan kita. Ingatlah selalu bahwa setiap langkah kecil akan membawa kita dekat kepada impian kita. Jadi tetap semangat dan terus berusaha. Terima kasih tak terhingga juga tadi udah terima kasih ya kepada narasumber. Ada yang lupa, terima kasih tak terhingga juga kita sampaikan kepada Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Bahasa Sunda PDPBS Unpad Bandung untuk semua fasilitas dan kerjasamanya dengan Citra Sri Kandi Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya kerjasama ini akan terus berlanjut dalam bentuk yang lebih luar biasa lagi. Amin. Dan saya sebagai host hari ini mohon undur diri, mohon maaf kalau ada mungkin kata-katanya yang salah. Dan saya akan tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa beli oleh-olehnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di acara yang lainnya.
Asik. Cakep. Terima kasih, Terima Bos. kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih.